Peringatan hari jadi ini menjadi momen reflektif dan inspiratif bagi kita semua untuk terus melestarikan budaya dan kearifan lokal Aceh, terutama nilai-nilai adat yang menjadi seluruh rangkaian kegiatan di Banda Aceh tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan adat Aceh. Justru sebaliknya, harus menjadi wadah untuk memperkuat identitas keacehan, memperkenalkan seni tradisional, mempererat silaturahim antar generasi, serta menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari kota yang memiliki sejarah panjang dan peradaban yang agung. Memiliki tanggung jawab besar untuk merawat nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta toleransi dalam kehidupan masyarakatnya. Mari terus kita tingkatkan pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Marilah kita bina kerukunan dan saling mendukung antara eksekutif dan legislatif, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Secara khusus pula kami sampaikan kepada pemerintah Kota Banda Aceh bahwa aspek pendidikan syariah Islam di Kota Banda Aceh merupakan aspek yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Dalam konteks ini, kami memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh dalam rangka membangun syariat Islam di kota ini dalam beberapa hari belakangan ini. Saudara Wali Kota, anggota Dewan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan dan simak bersama-sama pidato atau sambutan terkait dengan peringatan Hari Jadi Kota Banda Aceh ke-820. Dan Saudara Ketua MAA, Ketua MPD, Kepala Baik Pimpinan Perbankan. Ini mohon maaf ini yang nggak bisa bahasa Aceh bisa diterjemahkan mungkin. Dan pemerintah berjuang bersama. Mental dan fisik tak bangun, tak benar. Kata kalian jelas, kilsa kokoda. Alhamdulillah. Hari ini pertama-tama tentu kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang masih terus memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita bisa hadir di rapat paripurna ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banda Aceh 820 tahun. Ini sudah menjadi tugas kita bersama dalam menjaga dan merawat serta mengembangkan warisan tersebut melalui kerja nyata dan kolaboratif seluruh jajaran pemerintah, para aparatur pemerintah kota, jajaran TNI Polri, para alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, serta seluruh elemen warga Kota Banda Aceh yang telah mendorong terbangunnya suasana yang nyaman dan aman di kota kita ini. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, untuk mendengarkan kembali ingatan kita bersama, kepemimpinan kami bersama dengan Saudara Abdullah mengusung visi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi, di mana kami ingin menjadikan Kota Banda Aceh sebagai sebuah rumah bersama bagi seluruh warga kota yang hidup berdampingan dengan penuh keharmonisan. Banda Aceh adalah kota inklusif, sehingga pembangunannya harus partisipatif dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus berkolaborasi, seluruh elemen harus memberikan kontribusi, sehingga nantinya setiap pulau bertransformasi menjadi tempat kreasi yang penuh inovasi. Visi ini kemudian kami jabarkan dalam sejumlah misi, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan akan kami implementasikan melalui meningkatkan kualitas pelayanan dasar, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif, memperkuat kemitraan pembangunan dalam rangka
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sidang dewan yang terhadir yang kami hormati, dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 100 hari masa kerja kami, pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga Kota Banda Aceh. Antara lain, yang pertama kegiatan operasi pasar murah. Dalam kegiatan ini, kami telah menyalurkan 13.500 paket sembako murah. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga bahan pokok. 2. Subsidi daging tunggal. Kami telah menyalurkan total 54 ton daging sapi. Program ini terlaksana atas kolaborasi bersama dengan Bank Indonesia dan para pedagang daging. Dan 3. Bulan Ramadan, kami memaknai sebagai momentum kepedulian sosial. Untuk itu berbagai kegiatan pun telah kami lakukan. Di antaranya santunan kepada anak yatim sebanyak 250 anak yatim pada hari yatim dunia. Dan yang kami telah memberikan belanja bersama para yatim 560 anak dari berbagai kampung. Bantuan kepada kaum fakir miskin dan difabel telah kita berikan dengan total sebanyak 2.767 penerima. Bantuan kemakmuran masjid senilai 12 juta per masjid sebanyak 12 masjid pada saat pelaksanaan safari Ramadan yang lalu, serta distribusi paket Ramadan dan air bersih gratis selama 10 bulan pada seluruh masjid dan pasar di Kota Banda Aceh. Telah kami berikan agar masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah. Kemudian Festival Ramadan berkolaborasi bersama Bank Syariah Indonesia turut kita selenggarakan dengan melihat sektor UMKM dan perekonomian lokal yang sempat tertekan, dan juga kegiatan Festival Ramadan yang berkolaborasi dengan Pegadaian Syariah yang juga memberikan bantuan paket murah kepada masyarakat sebanyak 3.000 paket. Dan kemudian penanganan penyakit masyarakat atau pekat juga menjadi prioritas agar terciptanya lingkungan yang aman dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang kita junjung tinggi, yaitu puskesmas keliling kami hadirkan agar layanan kesehatan meningkat kepada masyarakat, terutama bagi lansia dan mereka yang menderita penyakit kronis. Kemudian launching dokter solusi pula pada sekolah SD, SMP, dan SMA di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan program-program kesehatan di sekolah, termasuk capaian imunisasi serta pemberian tablet tambah darah untuk kepada putri guna mencegah anemia dan kesehatan reproduksi remaja. 8. Perbaikan fasilitas kota seperti jalan-jalan dan kebersihan lingkungan terus kita tingkatkan demi kenyamanan warga. 9. Yang terbaru penataan kawasan wisata Welu sebagai kawasan ekonomi baru tengah kami lakukan, mulai dari penataan zonasi PKL, pembangunan pos pengawasan hingga pemasangan CCTV agar kawasan tersebut menjadi lebih tertib, bersih, dan menarik untuk dikunjungi. Ini semua hanyalah sebagian dari berbagai upaya yang telah dilakukan dan sedang dan akan kami lakukan sebagai kota yang membahagiakan warganya. Selanjutnya dalam kesempatan baik ini, kami ingin menyampaikan kabar gembira bahwa hutang pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2024 insya Allah akan kami lunasi sepenuhnya tahun ini. Untuk Banda Aceh juga memastikan seluruh layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan optimal. Apapun kondisi dan situasi sedang kami hadapi, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian masyarakat, kesehatan, akses pendidikan, bantuan sosial, dan pelayanan masyarakat lainnya. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi adalah bahagian dari beberapa bulan kami mendapatkan amanah pemimpin Banda Aceh. Semua itu dimungkinkan dicapai berkat kerja keras, keseriusan, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Kami menyadari bahwa ada hal-hal yang masih kurang dan hal-hal tersebut akan terus menjadi perhatian kami sehingga seluruh yang tertuang dalam RPJM untuk masa 5 tahun dapatnya kami hendaknya insya Allah kami bisa laksanakan dengan baik. Mengakhiri sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kota Banda Aceh mengucapkan jazakumullah khairan katsiran
Forkopimda Banda Aceh yang telah cukup maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya dalam bentuk pemerintahan ini. Juga salam takzim kami kepada para alim ulama yang senantiasa membimbing dan membina mental spiritual masyarakat Kota Banda Aceh dari kemungkinan penyimpangan akidah dan aturan syariat lainnya. Bahwa kami kepada seluruh guru yang sudah dan masih terus berupaya meningkatkan kualitas didik generasi penerus, para ibu mukim, kecil, aparatur kampung, kami ucapkan terima kasih atas sumbangsi wujudkan kemandirian kampung dan warga di Kota Banda Aceh. Kepada seluruh pelaku usaha dan pihak swasta, termasuk penggiat LSM dan juga media massa, mari kita terus perankan peran masing-masing dengan saling sinergi dan dapat memperbaiki kualitas hidup warga Kota Banda Aceh serta menyebarluaskan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, hari jadi ke-820 tahun ini adalah milik kita bersama. Marilah kita rajin kolaborasi antara pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen warga dalam membangun Banda Aceh. Sebab kami percaya hanya dengan kebersamaan insya Allah Banda Aceh akan menjadi kota yang bukan saja dibanggakan oleh warganya, tapi juga menjadi patron bagi kota-kota lain. Dan sebelum kami menutup, kami juga akan menyampaikan pantun Cicen Betutu di Combak Radio, Koko Barako di Combak Alor, Kusama Zajaga Kota Ganyo, yang balik Lego Kudo Sampo Tua, kota yang beragam tapi di Puro, Bele Kudo saling berjaga, budaya Islam yang kamu jangan masuk. Rumah Jawa dan budaya luar. Pada Aceh, kota kolaborasi, saling sinergi dalam kota. Warga bersejahtera melek teknologi, bangsa Islami tetap terjaga. Jarak Islam terjunjung tinggi, tak keselamatan generasi, PDP berdosa. Minuman mabuk dan prostitusi, sama kasar takasmi, akhirnya masyarakat. Dan kami mengundang seluruh anggota DPR Kota Banda Aceh, Forkopimda, seluruh masyarakat Banda Aceh pada tanggal 26 malam pada Isya. Kembali kami berkolaborasi dengan kebudayaan masyarakat pada Alhamdulillah yang akan menghadirkan 5.000 peserta untuk berzikir. Syukur kalau bisa lebih yang hadir dan akan menghadirkan motivator kita Bapak Arifin Hajar Kesian founder ISQ, dan kemudian Bapak Asrul Niam, beliau adalah wakil MUI pusat yang kemudian insya Allah paginya 27 pagi kita akan melaksanakan jalan santai dengan target insya Allah 50 peserta dengan berbagai macam hadiah yang akan kita persiapkan. Dan banyak lagi kegiatan lainnya yang insya Allah akan kita gelar sampai hari puncak yaitu 23 Mei ke depan, tepatnya 100 hari kerja kami yaitu Iza Abdal. Akhir kata saya ucapkan selamat hari jadi Kota Banda Aceh 820 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridai setiap langkah kita. Amin. Kalau Rasulullah yang wakil yang Allah yang nasir. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل ذا الحق وذاك الباطل إن الباطل كان زهوقا وعفوا منكم واستغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ya Hamid ya Majid, Tuhan Allah yang maha terpuji lagi maha mulia. Selamat ulang tahun. Buat apa aja? Ya, alhamdulillah hari ini kami mengikuti kegiatan sidang paripurna istimewa yaitu dalam memperingati usia Ibu Kota Banda Aceh, Ibu Kota Aceh yaitu Banda Aceh yang berusia 820 tahun. Dan tentu ini bukan usia yang muda, tapi usia yang penuh torehan sejarah yang sudah berlangsung di kota tercinta ini. Dan insya Allah ini juga menjadi tonggak awal perjuangan kami bersama yang bisa Afdal untuk bersama-sama kita wujudkan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi. Harapannya semua masyarakat bisa berkontribusi untuk memajukan Banda Aceh ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa yakin dan percaya insya Allah banyak kemudahan yang Allah akan berikan dengan kita bersinergi, dengan berpartisipasi, merasa memiliki kota ini karena kota ini adalah milik kita bersama. Mari kita memajukan kota ini dengan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, kemudian juga tertib dengan segala hal, dan kemudian juga dalam hal penegakan syariat, harapannya semua kita menjalankan apa yang Allah mau dari kita dan tidak boleh menjalankan sesuka-suka kita untuk kota ini. Insya Allah dengan kita beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh ya, di hadapan Allah SWT, masyarakat Banda Aceh percepatan kesejahteraan saya hakul yakin akan segera bisa terwujud. Kalau ana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatan minas sama wal ardh. Insyaallah itu saja yang kita pegang. Wa musakum alaikum nara, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita syukuri usia yang sudah sangat tua ini dengan banyak-banyak berbuat kebaikan di Banda Aceh tercinta. Bu, sedikit tadi hutang Komitmen kami segala hutang hasil rapat kita, rapat koordinasi, rapat evaluasi, insya Allah kita akan menyelesaikan hutang pemerintah Kota Banda Aceh di tahun ini seluruh yang sudah kita sampaikan. Insya Allah. Di DPR ketua harapannya dukungan DPR untuk Menko. ya, alhamdulillah hari ini kita sudah Kota Banda Aceh, maka ini menjadi syarat bahwa kota ini sudah tidak lagi muda. Maka kita berharap agar usia yang sudah sangat tua ini sudah dewasa ini, harusnya Banda Aceh sudah bisa menjadi daerah yang maju. Jadi saya pikir sekarang kepemimpinan baru, kami juga periode baru, kita siap menghadirkan karya-karya baru untuk Kota Banda Aceh ke depan, dan kita siap mendukung pemerintahan Kota Banda Aceh ke depan selama memang kinerjanya memang untuk kebaikan dan perkembangan dan kemajuan Kota Banda Aceh. Kondisi sekarang mungkin apa PR mendesak pemerintah? Ya, PR mendesak secara fiskal kan menyelesaikan hutang. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota dan kita mensupport itu semua bahwa hutang harus selesaikan dan insya Allah akan selesai. Kita yakin dengan kekuatan fiskal kita, hutang akan selesai tahun ini. Yang kedua tentu perbaikan infrastruktur yang memang mendasar sekali. Misalnya infrastruktur jalan, infrastruktur drainase dan sebagainya. Yang ketiga menghadirkan ketertiban dan ketentraman untuk masyarakat. Jadi melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran masyarakat, pelanggaran sosial, pelanggaran infrastruktur dan sebagainya. Itu kan dilakukan penertiban dan kita mendukung itu. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Oke. Kota Banda Aceh semoga semakin bahagia, semakin jaya dan semakin berkembang. Terima kasih. Aura sih Omega.